Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Yang pertama kali kita bahas di koordinat kartesius adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebelum kita bahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, yang pertama kali kita akan kenal tentang koordinat kartesius adalah cara menentukan titik. Nah, jadi titik pada koordinat kartesius ini adalah X, Y atau apsis untuk koordinat X, ordinat untuk koordinat Y. Contoh, titik A 2,6. Tentunya sudah kita pelajari di kelas 6 waktu SD. 2,6 koordinat X 2 dan koordinat Y 6. Jadi terbentuk 2,6. Untuk titik B 5,5 yaitu B koordinat X 5 dan 5 untuk koordinat Y. Begitu juga untuk titik-titik yang lainnya. Oke, selanjutnya pada koordinat kartesius ada yang disebut dengan sumbu X yang mendatar atau horizontal dan ada juga sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak atau yang vertikal. Ini sumbu Y. Nah, dari kedua sumbu ini, sumbu X dan sumbu Y, membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu bagian kanan atas, bagian kiri atas, bagian kiri bawah, dan bagian kanan bawah. Untuk bagian kanan atas, merupakan bagian kuadran yang pertama, kuadran 1. Kemudian untuk bagian kiri atas, termasuk ke dalam kuadran 2. Untuk bagian yang kiri bawah, termasuk ke dalam kuadran 3 dan kuadran 4 untuk bagian yang kanan bawah. Nah, selain bagian-bagian ini tadi, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah atau kiri atas, ada juga sifat-sifat pada kuadran. Jadi, jika ditentukan titiknya, kita bisa mencari tahu terletak di kuadran berapa titik tersebut. Kita bisa melihat dari contohnya, titik H ini 2,3. 2 nilainya positif, 3 juga bernilai positif, jadi positif, positif. Jika positif, positif, sumbu Y-nya juga positif, maka titik tersebut berada di kuadran 1. Kuadran pertama, kuadran 1. Kemudian titik P. Titik P itu terletak di negatif 2, 1. Negatif, positif. Negatif, positif di sini terletak pada kuadran 2. Kuadran 2, negatif, positif. Nah, kita cek untuk titik yang lainnya. Titik E berada di sini berada di negatif 3 untuk sumbu X atau koordinat X dan negatif 3 lagi untuk koordinat Y. Negatif, negatif. Negatif, negatif berada di kuadran 1, 2, 3, 4. Negatif 3, negatif 3 berada di kuadran 3. Jadi jika titiknya semuanya negatif, negatif, negatif berada di kuadran 3. Selanjutnya untuk titik G. Titik G berada di 5, positif 5, negatif 4. Positif, negatif. Positif, negatif berada pada kuadran 4. Jadi itu cara menentukan titik yang terletak pada kuadran di koordinat kartesius. Silakan gambar titik di atas pada koordinat kartesius serta tulislah kuadran masing-masing titik. Mungkin kita coba satu titik yang kita tentukan kuadrannya. Contoh titik C. Titik C berada di negatif 4,3. Negatif untuk sumbu X atau koordinat X dan positif untuk koordinat Y. Berarti negatif 4,3 berada pada kuadran 2 sesuai dengan sifat negatif, positif. Ada di kuadran 2. Nah, selanjutnya. Untuk hal yang kita bahas tadi mengenai posisi titik pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk
untuk membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, sebenarnya kita membahas tentang jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Contohnya titik A. Titik A ini berada pada titik 2,6. Nah, titik A ini, jika kita cari jaraknya, jarak terhadap sumbu X-nya, kita tinggal hitung aja dari titik A ke sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Kemudian untuk menentukan jarak antara titik A ke sumbu Y adalah 1, 2. Jadi jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan. Mari kita cek. Titik A 2,6. 2,6 maka memiliki jarak atau posisi titiknya terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya titik B, titik 5,5. Mari kita cek. Titik 5,5. 5 positif, 5 positif. Titik 5,5. Jarak titik B ke sumbu X yaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke sumbu X dan 5 satuan ke sumbu Y. Jadi jarak titik B 5,5 adalah 5 satuan dari sumbu X, sumbu Y, dan 5 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang kita cek untuk titik berikutnya. Titik C. Titik C berada di negatif 4,3. Negatif 4,3 ini berada di kuadran 2. Jarak titik C terhadap sumbu X adalah, kita hitung dari titik C menuju ke sumbu X. 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Jadi jarak titik C terhadap sumbu X adalah 3 satuan dengan atau terhadap sumbu X. Kemudian jarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. Yaitu 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, jadi untuk menentukan jarak meskipun titiknya itu negatif, kita cek di sini. Jarak titik C negatif 4,3 memiliki jarak 4 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Nah, bisa dicek bahwa di sini titiknya negatif, tapi jaraknya positif. Jadi jarak itu tidak ada yang negatif, tetap kita tulis positif. Dari 3 contoh ini, kita bisa mencari jarak titik yang lainnya ke sumbu X dan sumbu Y menggunakan cara yang sama. Bisa disimpulkan bahwa titik koordinat X merupakan jarak terhadap sumbu Y dan titik koordinat Y merupakan jarak titik dengan sumbu X dibalik. Titik D berada di negatif 5,6. Maka posisi titiknya berada pada atau jaraknya, jarak titik D ke sumbu X adalah 5 satuan ke sumbu Y dan jarak titik D ke sumbu X adalah 6 satuan. Selanjutnya, titik E negatif 3,3. Berarti dia berjarak 3 satuan ke sumbu Y dan 3 satuan lagi terhadap sumbu X. Kita cek, oke, betul. Selanjutnya untuk negatif 5, negatif 6. Maka titik F berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Kita cek, oke, betul. Selanjutnya 5, negatif 4. Berarti dia memiliki jarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Semuanya menjadi positif, 5 dan 4. Nah, yang terakhir 3, negatif 6. Berarti dia memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Oke. Dari materi yang sudah saya sampaikan, jika ada pertanyaan silahkan komen pada grup WhatsApp maupun
pada YouTube. Oke, silakan dibaca.